wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Ya, kita sudah sebutkan kemarin hadis yang pertama tentang fadail shaum, tentang fadilah puasa. Ya. Kemudian selanjutnya, poin selanjutnya asyamu qisman. Ya. Puasa itu dibagi dua, atau ada dua jenis. Ada dua jenis puasa. Fardun wa tatawwu'. Wal fardu yanqasimu ila thalathati aqsam. Ya. Jadi puasa itu ada dua jenis, yaitu puasa wajib dan puasa tatawwu' atau puasa sunnah. Puasa wajib fardu, ya puasa fardu, dan puasa tatawwu' namanya. Ya. Kalau fardu itu sama dengan wajib, tatawwu' sama dengan sunnah. Nah, yang fardu terbagi tiga lagi. Ya. Puasa fardu ada terbagi tiga lagi. Pertama, shaum Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Ini yang puasa wajib. Jadi yang puasa wajib itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Nah, ini wajib bagi seluruh kaum muslimin yang memenuhi syarat, laki ataupun perempuan. Kemudian yang kedua, shaumul kafarat. Ya. Puasa kafarat. Ya, puasa kafarat seperti puasa kafarat sumpah, gitu. Kemudian kafarat zihar, ya. Kafarat apa lagi? Kafarat bagi orang yang melakukan pengelanggaran di siang hari bulan Ramadan dengan melakukan hubungan suami istri, itu puasa kafarat. Itu jenis contohnya. Puasa yang ketiga yang fardu adalah shaumun nazar. Puasa nazar. Ya, bernazar. Puasa nazar. Puasa nazar ini adalah puasa yang diwajibkan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Karena mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Jadi kalau misalnya saya kalau lulus sekolah, saya mau puasa 3 hari. Itu namanya puasa nazar. Dan itu wajib. Wajib dilaksanakan. Sesuai dengan apa yang kita sebutkan dalam nazar kita. Kalau saya hafal 10 juz, saya mau puasa 3 hari. Nazar. Nah, itu berarti kalau dia begitu hafal 10 juz, dia wajib puasa 3 hari. Namanya puasa nazar. Ya. Akan tapi di bab ini kita akan berbicara tentang puasa Ramadan dan puasa yang sunnah saja. Baik. Puasa Ramadan. Hukumnya, hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan adalah wajib berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma' para ulama. Kesepakatan para ulama. Ijma' itu artinya kesepakatan. Kesepakatan para ulama kaum muslimin dari zaman dulu sampai sekarang. Ya. Tidak ada yang berbeda pendapat bahwa puasa itu puasa Ramadan itu wajib. Ya, semua ulama mengatakan demikian. Jadi dia sudah diketahui secara secara umum. Nah, sudah seperti itu. Dasarnya dari kitab, dari Al-Quran, ya, adalah ayat yang sering kita baca. Ya. Quran surah Al-Baqarah, ayat 183. Ya, dan seterusnya itu. Ayat yang kita sudah baca pada sholat tarawih tadi malam. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan. Kutiba artinya furidha, difardukan atau diwajibkan atas kalian puasa. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Baqarah 183. Kemudian juga Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk tersebut dan sebagai pembeda. Pembeda antara hak dan yang batil. Kemudian ayat setelahnya, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Faman syahida, maka barang siapa yang hadir pada bulan tersebut. Apa artinya hadir di sini? Hadirnya dia tidak musafir. Ya. Hadir di kampung. Faman syahida minkumus syahra. Barang siapa yang pada bulan tersebut ada di rumah, tidak pergi kemana-mana. Itu namanya syahida minkumus syahra. Bukan menyaksikan dengan mata maksudnya di sini. Tapi artinya barang siapa yang pada bulan Ramadan tersebut tidak pergi musafir. Fal yasumhu, maka dia wajib mempuasakannya. Ya, fal yasumhu itu fi'il mudhari ditambah dengan lamul amri, lam al-amr. Lam itu kan ada lamul jar, ada lamul amr. Kalau lam jar dia bersambung dengan apa? Habis lam jar itu apa? Isim atau fi'il? Isim. Jadi kalau habis lam itu isim berarti dia lam jar. Lam khafat. Huruf khafat. Tapi kalau fi'il mudhari bergabung dengan lam. Lam kemudian bersambung dengan fi'il mudhari, lam itu bisa bermakna fi'il amr atau lamul amri. Ya. Lamul amri yang bersambung dengan fi'il mudhari. Maka kata fal yasumhu itu artinya perintah. Perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan apabila kita syahid. Ya, tidak gaib. Kita ada di rumah maksudnya. Kita ada di rumah, kita saksikan di rumah, dan kita tidak melakukan safar. Ya. Makanya di antara syarat orang berpuasa itu harus mukim. Ya, apa itu mukim? Tinggal di rumah atau tidak melakukan perjalanan yang mencapai perjalanan safar. Yang boleh bagi kita untuk mengqashar salat. Baik. Ini dalil dari ayat, ya. Kemudian dalil dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis yang ada dalam Arba'in An-Nawawiyah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Ya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shiyami Ramadan wa hajjil bait. Ya. Bagaimana hadisnya? Hadis keberapa ini di Arba'in? Hadis ketiga. Baca.
Wa iqamis salati. Wa shaumi Ramadan. Nah, ya, jadi urutannya tidak menjadi masalah. Ya, kadang puasa duluan, haji belakangan, atau kadang zakat duluan. Jadi masalah urutan itu tidak menjadi masalah. Karena memang pelaksanaannya juga tidak berurutan, ya, kecuali syahadat dan sholat. Ya. Kalau puasa, zakat, haji, nah, kalau tidak mampu berarti tidak dilaksanakan, ya kan? Jadi itu hadis yang menjadi dalil, dan hadis-hadis yang lain banyak. Ya, termasuk hadis Jibril. Ya. Qala akhbirni anil Islam. Ya, itu juga menyebutkan puasa, rukun Islam. Ya, dan hadis-hadis yang lain. Kemudian dari ijma'. Wa ajma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan wa annahu ahadu arkanil Islam allati ulimat minad dini bid-darurah wa anna munkirahu kafirun murtaddun 'anil Islam. Dan bersepakat umat, semua kaum muslimin mengatakan bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Dan termasuk salah satu rukun Islam yang ulimat minad din bid-darurah. Apa artinya ulimat minad din bid-darurah? Sesuatu perkara agama yang diketahui oleh semua orang. Ya, namanya bid-darurah. Semua kita orang tahu. Ya. Hatta anak kecil kaum muslimin tahu. Ya. Itu namanya ulimat minad dini bid-darurah. Perkara-perkara yang diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Seperti apa? Salat itu wajib. Biar orang tidak sholat, kalau ditanya sholat wajib atau tidak, dia wajib. Ya, kenapa kau tidak lakukan? Nah, itu ada alasan yang lain. Ya. Tapi dari sisi hukum kewajiban sholat, mereka tahu wajib sholat. Ya. Tapi mengerjakannya, nah itu mungkin ada alasan yang lain bagi mereka dan seterusnya. Ya. Tapi kalau mengatakan tidak wajib, mengingkari kewajibannya, nah itu disebut ini. Wa anna munkirahu kafirun murtaddu 'anil Islam. Ya. Siapa yang mengingkari kewajibannya? Artinya mengatakan, tidak wajib itu. Nah, perkataan tidak wajib, nah itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau orang-orang muslim kita tanya, puasa itu wajib atau tidak? Wajib. Kenapa kamu tidak puasa? Itu alasannya macam-macam. Berarti dia masih mengakui kewajiban puasa. Ya, itu yang disebut dengan yang diketahui dari agama secara darurah. Secara umum diketahui oleh semua orang. Semua kaum muslimin tahu. Maka barang siapa yang mengingkari kewajibannya dianggap murtad. Keluar dari Islam. Sama dengan mengingkari sholat atau mengingkari zakat. Ya. Seperti yang terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Harbur Riddah, perang melawan orang-orang murtad itu. Ya. Sebabnya apa? Karena ada orang yang berkeyakinan setelah wafatnya Nabi tidak wajib lagi bayar zakat. Jadi mereka menganggap zakat itu wajib hanya ketika Nabi masih hidup saja. Setelah Nabi wafat, dia bilang tidak wajib lagi. Maka mereka kemudian diberikan peringatan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Diajari yang benar. Sebagian kemudian kembali, bertaubat. Nah, sebagian yang tidak mau bertaubat. Maka itulah yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang menyebabkan banyak para penghafal Quran wafat di medan perang, syahid. Dan itulah yang menjadi inspirasi
Abu Bakar As-Siddiq untuk apa? Atau Umar bin Khattab tepatnya untuk mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran. Ya. Jadi inspirasinya dari situ. Karena Umar mengatakan ini kalau banyak para penghafal Quran yang ikut pergi berjihad di medan perang, kita khawatir nanti sudah tidak ada lagi yang menghafalkan Al-Quran. Maka bagaimana caranya? Maka kita kumpulkan, kata Umar bin Khattab, kita kumpulkan catatan-catatan para sahabat tentang ayat-ayat yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita SAW. Kemudian kita kumpul itu para penghafal Quran, kita kasih cross check, kita cocokkan semua. Jadi yang dicocokkan, ada yang mencocokkan dengan hafalannya, ada yang mencocokkan dengan catatannya. Ini pekerjaan besar. Ya. Dan ketua pelaksananya siapa? Siapa? Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Ya. Istilah sekarang kepala proyek. Ya. Dulu istilahnya penanggung jawab umum untuk mengumpulkan, ya, mengumpulkan semua ayat-ayat Al-Quran, baik dari hafalan ataupun dari catatan-catatan yang ada, ya, berdasarkan perintah dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Zaid bin Thabit berhasil mengumpulkan seluruh ayat-ayat itu, baik yang dari hafalan, dan dari hafalan pun bukan cuma hafalannya beliau sendiri. Para sahabat yang menghafal Quran dikumpul semua. Kemudian yang punya catatan dikumpul semua. Kemudian disatukan. Nah, jadilah mushaf seperti sekarang. Nah, itu karena apa? Dari Harbur Riddah. Dan apa sebabnya Harbur Riddah? Sebabnya adalah karena mereka mengingkari wajibnya zakat. Jadi satu rukun Islam yang diingkari sama dengan mengingkari semuanya. Ya. Maka rukun Islam yang 5 itu kita harus yakini itu diwajibkan. Ya, harus diyakini itu diwajibkan. Kapan kita bilang salah satunya tidak wajib, berarti sama dengan kita mengingkari seluruh rukun Islam. Ya. Jadi kalau ada yang mengingkari puasa misalnya, maka itu artinya dia mengingkari sholat, mengingkari haji, mengingkari syahadat. Ya, jadi tidak boleh salah satunya diingkari. Yang namanya rukun itu ya. Yang namanya rukun, maka kalau satu hilang semua tidak sah. Ya. Kalau satu diingkari maka semuanya jadi terhapus. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka di sini disebutkan wa anna munkirahu kafirun murtaddu anil Islam. Ya. Dan orang yang mengingkari kewajibannya, maksudnya mengingkari kewajiban puasa bagi orang beriman, itu dihukumi murtad, keluar dari Islam. Wa kanat fardiyatuhu yaumal itsnaini li lailataini khalata min Sya'ban minas sanah ats-tsaniyah minal hijrah. Dan waktu diwajibkannya atau diturunkannya ayat tentang puasa, nah, itu pada hari Senin malam tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ya. Jadi sebulan sebelum Ramadan. Ya, karena di situ disebutkan syahru Ramadan. Ya. Jadi ayat tentang syahru Ramadan itu turun di bulan Sya'ban. Ya. Karena tidak mungkin begitu syahrul Ramadan puasa hari kemudian diturunkannya setelah Ramadan. Jadi yang namanya perintah maka diturunkan sebelumnya ya, supaya kita bisa melaksanakan. Maka ayat tentang puasa diturunkan di bulan Sya'ban.
Ketika Allah menyebutkan syahrul Ramadan, berarti kaum muslimin paham. Berarti bulan depan kita akan puasa. Ya, jadi ada persiapan. Persiapan 1 bulan. Ya. Diturunkan tanggal 2 Sya'ban, kemudian dilaksanakannya nanti bulan depan. Ya, setelah Sya'ban. Ya, jadi pada tahun kedua Hijriah. Ya, tahun kedua Hijriah. Bertepatan dengan terjadinya perang Badar. Ya. Makanya perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan terjadinya perang Badar. Artinya setelah diwajibkannya puasa. Ya. Baik. Ini tentang sejarah diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Kemudian poin selanjutnya, fadlu syahri Ramadan wa fadlul amali fihi. Fadilah atau keutamaan bulan Ramadan. Kalau yang kemarin kita sebutkan itu fadilah puasanya. Ya. Jadi keutamaan ibadah puasa di situ. Kalau sekarang keutamaan bulannya. Ya, jadi bulan Ramadan itu bulannya punya keutamaan, kemudian puasanya juga punya keutamaan, dan amal soleh di dalamnya juga punya keutamaan tersendiri. Ya. Jadi dikumpulkan situ 2 keutamaan. Keutamaan bulannya dan keutamaan ibadah di dalamnya. Ya. Jadi ada 2 keutamaan dalam bulan Ramadan. Maka bulan ini adalah bulan yang memang istimewa bagi orang yang beriman. Cukup banyak hadis yang menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kana minkum marid, lamma hadara Ramadan qad ja'akum syahrun mubarak iftarada 'alaikum siyamuhu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairuha faqad hurim. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wal Baihaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika datang bulan Ramadan, beliau mengatakan, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Ya, jadi bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Syahrun mubarak. Ya, penuh dengan keberkahan. Telah diwajibkan atas kalian melaksanakan puasanya. Jadi Rasulullah SAW ketika mau datang Ramadan, atau ketika datang Ramadan, beliau memberikan wejangan kepada para sahabat dengan mengatakan, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah. Itu bulan Ramadan. Maka ketika bulan ini penuh berkah, maka kalian diwajibkan untuk melaksanakan puasa di dalamnya. Dibuka pada bulan tersebut pintu-pintu surga. Dan ditutup pintu-pintu al-jahim, ya, pintu-pintu neraka. Dan dibelenggu padanya asyayatin, dan dibelenggu di dalamnya syaitan-syaitan. Padanya ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Jadi kita ulangi, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Telah diwajibkan atas kalian puasanya. Kemudian pada waktu itu atau padanya dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan dibelenggu setan-setan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi satu malam itu ya, yang disebut dengan malam apa? Lailatul Qadar. Ya, jadi satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Satu tahun berapa bulan? 12. Jadi kalau 1000 bulan berapa? 1000 bagi 12. Berapa 1000 bagi 12? 1000 bagi 12 sama dengan 1000 bulan bagi 12. Nah, sekitar 83 tahun. Ya. Jadi kalau kita ibadah satu malam itu, satu malam di malam Lailatul Qadar. Kalau ibadah ya, maka ibadah kita pada malam itu, yang satu malam itu, nilainya sama dengan ibadah 83 tahun. Seumur hidup. Kalau 83 tahun itu seumur hidup manusia. Ya, karena orang itu kan hidupnya paling 60 sampai 80. Jarang orang itu sampai 90. Orang sekarang jarang sampai 90. 70 biasanya sudah tinggal 6. Ya. Nabi SAW usia beliau 63 tahun. Maka para ulama mengatakan bahwa orang beriman atau umatnya Nabi Muhammad SAW itu usianya itu akan kurang lebih dengan usia Nabi. Ya. Karena Nabi usianya 63 tahun, maka umatnya usianya tidak akan terlalu jauh dari situ. Ya. Maka banyak orang meninggal 64, 63, ya. Tidak jauh dari situ. Ya. Kalau Nabi Nuh usianya berapa? 1000 lebih. Ya. 1000 tahun. 10 abad. Ya. Indonesia merdeka berapa tahun? 78. Ya. Belum 1 abad kita merdeka. Ya. Jadi usia Indonesia merdeka ini belum 10% usianya Nabi Nuh. Nabi Nuh dia 1000 tahun. Ya, ada yang mengatakan 1500. Ada yang mengatakan 1000. Yang penting dalam Al-Quran disebutkan beliau berdakwah selama berapa tahun Nabi Nuh berdakwah dalam Al-Quran? Alfu sanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. Berapa 1000 kurang 50? 950. Para ulama mengatakan 950 itu usia dakwahnya. Ya, kalau usia dakwahnya Nabi berapa? Kalau Nabi berdakwah berapa tahun? 23 tahun. 13 di Mekah, 10 di Madinah. 23 tahun beliau berdakwah. Tapi usianya 63. Kenapa? Karena beliau diangkat jadi Rasul pada tahun ke-40 dari usianya. Jadi 40 tambah 23 jadi 63. Nah, kalau Nabi Nuh, para ulama bilang, Nabi Nuh itu 950 tahun itu dia punya masa dakwah. Masa dakwahnya 950 tahun. Otomatis DP usia lebih panjang dari itu. Karena tidak mungkin begitu lahir langsung berdakwah, tidak mungkin. Ya. Jadi begitu lahir dia berproses dulu seperti manusia biasa. Jadi anak-anak, kemudian jadi remaja, sampai
waktu yang ditentukan oleh Allah baru diangkat jadi nabi. Nah, sejak diangkat jadi nabi itu sampai dakwahnya selesai 950. Makanya usianya kata para ulama lebih dari 1000. Lebih dari 1000 tahun dia punya usia. Dari mulai dia lahir sampai dia berproses sampai dia diangkat jadi rasul oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Nah, itu namanya Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Makanya malam Lailatul Qadar itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada kita untuk fokus ibadah. Ya. Yang disebut dengan ibadah i'tikaf. I'tikaf itu tinggal di masjid. Tidak pulang kecuali untuk makan atau mengerjakan buang air dan yang penting-penting. Ya. Jadi harus i'tikaf. Ya. Bukan pergi di lapangan, bukan. Ya. Kalau seorang sekarang malam 27 Ramadan pergi lihat festival. Festival apa? Festival lampu. Saya kalau Lailatul Qadar itu seharusnya orang masuk masjid. Masuk masjid, beribadah di situ. Rasulullah SAW, beliau masuk masjid, beliau bikin di masjid penghalang kayak tabir begini, kayak hijab, beliau hijab tempatnya, beliau tinggal di situ, beribadah di situ, berzikir, berdoa, murajaah Al-Quran, dan Jibril datang kepada Nabi SAW untuk murajaah Al-Quran. Jadi tidak pergi lihat festival lampu, tidak. Tidak pergi, apalagi pergi lihat konser, tidak. Itu 1000 malam hilang itu. Bahkan bisa jadi 1000 malam yang penuh kebaikan menjadi 1000 malam yang penuh keburukan. Na'udzubillah. Itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Man hurrima khairuha faqad hurrim. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang tidak melaksanakan kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka dia rugi. Dia tidak akan mendapatkan pahala yang besar itu. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Karena tidak akan tahun depan tidak akan kita ketahui apakah bisa terulang atau tidak. Bisa jadi tidak bisa lagi dapat malam Lailatul Qadar karena sudah dipanggil oleh Allah. Maka setiap bulan Ramadan kita fokus untuk beribadah, memperbaiki ibadah-ibadah kita. Banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak berdoa. Doa-doa harus dilantunkan banyak-banyak di bulan Ramadan. Bukan banyak tidur. Kalau banyak tidur, tidak dapat pahala. Habis tarawih tidur, habis subuh tidur. Kalau sudah libur sekolah, pagi-pagi tidur ulang. Bangun sholat duhur, habis sholat duhur tidur lagi. Itu berarti dia dapat tidur saja, tidak dapat pahala yang lain. Padahal ini kesempatan kita untuk mengumpulkan pahala banyak-banyak. Mengaji dilipat gandakan dia punya pahala. Sholat sunnah dilipat gandakan pahalanya. Berzikir dilipat gandakan pahalanya. Sholat wajib dilipat gandakan. Sedekah, pokoknya semua ibadah-ibadah dan amal-amal soleh dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita sia-siakan. Maka di sini Nabi mengatakan, man hurrima khairuha faqad hurrim. Barang siapa yang tidak mengambil kesempatan untuk mendapatkan kebaikan di bulan ini, maka dia akan terhalangi dari kebaikan-kebaikan itu. Waliyadzubillahi min dzalik. Baik. Hadis riwayat Imam Ahmad
Imam An-Nasai dan Imam Al-Baihaqi. Ya. Kemudian keutamaan yang lain, hadis yang kedua, sabda Rasulullah SAW, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza ujtunibatil kabair. Rawahu Muslim. Jadi artinya apa? Artinya salat fardu lima waktu. Salat fardu 5 waktu, ya, jaraknya itu dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, ya. Dan dari Jumat ke Jumat setelahnya, dan dari Ramadan ke Ramadan yang selanjutnya, mukaffiratun lima bainahunna, akan menjadi penggugur dosa antara keduanya itu. Idza ujtunibatil kabair. Kalau orang itu meninggalkan dosa-dosa besar. Ya. Jadi kalau kita meninggalkan dosa-dosa besar dalam kehidupan kita ini, maka dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dengan ibadah-ibadah yang dilakukan di antara itu. Ya. Jadi misalnya kita sudah sholat zuhur menuju sholat asar. Ya. Dari zuhur ke asar itu kita beribadah. Misalnya mengajikah, berzikirkah, berdoakah, atau sholat sunnahkah, itu nanti bisa menggugurkan dosa-dosa. Yang penting bukan dosa besar. Karena kalau dosa besar dia harus ditaubatkan secara khusus. Ya. Begitu juga dari Ramadan ke Ramadan. Ya. Jadi Ramadan yang dulu, yang tahun lalu, Ramadan tahun lalu, sampai Ramadan tahun sekarang, itu kita kan sering melakukan kesalahan-kesalahan di situ. Ya. Tapi selama kita tidak melakukan dosa besar, maka kesalahan-kesalahan itu diampuni oleh Allah dengan ibadah kita di bulan Ramadan sekarang ini. Ya. Makanya banyak beribadah di bulan Ramadan ini karena dia menjadi penghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Ya. Selama bukan dosa besar. Dosa besar itu seperti apa? Zina, mencuri, ya, merampok, korupsi. Nah, korupsi dosa besar. Ya kan? Mengambil hak orang lain. Ya. Apalagi membunuh, ini dosa-dosa besar. Kalau bukan dosa-dosa seperti itu insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 tahun. Kalau kita beribadah di bulan Ramadan sekarang. Tapi kalau tidak beribadah di bulan ini, berarti dosa besarnya tambah. Ya. Kalau tidak puasa, maka dosa besarnya otomatis bertambah. Dan dosa besar yang dilakukan di bulan Ramadan, dosanya dilipat gandakan juga. Sama dengan kalau beribadah, pahalanya dilipat gandakan, begitu juga sebaliknya. Kalau melakukan dosa, dosanya dilipat gandakan. Makanya jangan sampai, kata Rasulullah SAW, jangan sampai di bulan Ramadan kita hanya dapat rasa lapar dan haus. Artinya dosa tidak diampuni oleh Allah. Karena kita masih melakukan dosa lagi. Ya. Contohnya apa? Berpuasa. Tapi begitu berbuka, orang pemangga ini ambil. Ya. Berbuka dengan mangga punya orang yang diambil tanpa izin. Nah, itu dosa itu. Jadi maka seperti yang kita sebutkan kemarin, ya,
hakikat daripada puasa itu adalah sebagai benteng bagi kita dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Ya, dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu hakikat dari puasa. Baik. Maka hadis selanjutnya dijelaskan. Man shoma Ramadhana wa 'arafa hududahu wa tahaffadha bima kana yanbaghi an yatahaffadha minhu kufira ma qablahu. Ya. Barang siapa yang berpuasa, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang berpuasa dan dia tahu batasan-batasannya. Nah, ini pentingnya kita belajar. Jangan asal puasa. Jadi kalau kita puasa, kita harus tahu batasan-batasannya apa. Ya. Batasan-batasan yang boleh, batasan yang tidak boleh bagaimana? Ya. Barang siapa yang berpuasa dan dia mengetahui batasan-batasannya, dan dia menjaga apa yang seharusnya dijaga, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi kalau kita puasa, jangan hanya tahu tidak makan, tidak minum. Walaupun itu memang rukun. Ya, rukun dari puasa itu tidak makan dan tidak minum. Tapi bukan cuma itu yang harus kita tahu. Ya, kita harus tahu juga apa batasannya yang boleh. Apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ya, seperti kemarin ada hadisnya, apa yang boleh kita katakan, apa yang tidak boleh kita katakan. Ya, fala yarfud wala yaskhab. Ya, hadis yang kemarin. Tidak boleh rafath, ya, tidak boleh yaskhab. Yaskhab berarti bab tarian. Ya, tidak boleh teriak mengganggu orang lain. Ya. Itu batasan-batasannya. Kemudian menjaga apa yang harus dijaga. Menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga perut. Menjaga perut maksudnya apa? Jangan sampai masuk dalam perut makanan-makanan yang tidak halal. Yang tidak halal. Menjaga kaki. Jangan sampai pergi tempat-tempat yang penuh dosa, penuh maksiat. Makanya perlu tahu. Pelanggaran-pelanggaran tidak boleh dilakukan oleh orang puasa. Ya, jangan macam beberapa kemarin. Ya. Puasa, pagi-pagi pergi di center point, balap liar. Tangkap polisi. Ya. Orang puasa bukan begitu orang puasa. Ya. Berarti itu orang puasa tapi dia tidak paham itu apa itu puasa. Di balap liar di situ, di center point situ. Pagi-pagi. Tangkap polisi. Untung tidak celaka. Orang puasa yang betul, dia tidak bikin. Apa gunanya pergi balap, naik motor ke sana balap liar. Tidak pakai helm, tidak pakai apa. Mengganggu orang sementara istirahat. Ya, mengganggu pejalan kaki dan seterusnya. Karena banyak orang puasa hanya ikut rame saja. Puasa ikut rame. Tidak mau belajar apa yang harus dilakukan. Padahal waktu habis subuh, ya, waktu habis subuh itu waktu zikir. Ya. Habis subuh zikir, berdoa, ya, sampai terbit matahari, itu waktu yang sangat mustajab. Ya. Jangankan doa banyak-banyak. Doa kita subhanallah bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimati. Itu kata Rasulullah SAW, itu lebih baik bagi kamu daripada dunia dan segala isinya ini. Zikir pagi. Ya, tapi sebagian pergi di sana center point. Baru pakai motor bagas gas, brum 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 brum. Ya. DP knalpot kasih bikin apa? Sengaja dibongkar knalpot supaya dia bersuara besar. Apa DP guna itu? Ya. Supaya dia tahu dia punya motor. Supaya orang tahu dia punya motor dia. Padahal sebagian orang membenci perbuatan-perbuatan. Dan itu melanggar hukum. Ya, melanggar hukum di negara. Dan melanggar hukum di negara tidak boleh. Ya. Orang yang berpuasa tidak akan melakukan pelanggaran.
baik pelanggaran terhadap hukum Allah ataupun pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara. Ya, makanya harus belajar puasa dengan baik, ya, supaya kita tahu. Ya, ini kata Rasulullah SAW, barang siapa yang puasa dan mengerti batasan-batasannya dan menjaga sesuatu yang harus dijaga, nah, baru dia dapatkan pengampunan terhadap dosa-dosa sebelumnya. Ya. Jadi bukan cuma lapar dan haus. Makanya Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasa kecuali hanya lapar dan haus. Dia lapar betul, dia haus betul. Tapi faidah-faidah yang lain dia tidak dapat. Nah, itulah orang yang puasanya hanya sekadar puasa lapar dan puasa haus. Dan puasa bukan seperti itu. Puasa yang baik adalah puasa yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita, ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Kemudian hadis yang terakhir, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman. Ya. Jadi puasa dilaksanakan pertama didasari dengan keimanan. Artinya ini kita yakini ini datang dari Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita laksanakan karena kita orang yang beriman. Ya. Jadi bukan ikut-ikutan, ya, bukan ikut rame, tapi ini memang panggilan iman. Ya. Saya berpuasa karena saya beriman. Itu namanya imanan, didasari dengan niat iman, ikhlas, tulus kepada Allah, wahtisaban, dan ihtisab, ya, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi diampuni dosa kita itu kalau kita melaksanakan puasanya dengan benar. Seperti tadi, kita tahu batasan-batasannya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang melanggar hukum Allah, apa yang melanggar hukum yang berlaku di negara tertentu, ya, itu dijaga semua, jangan dilanggar. Ya. Jadi kalau puasa, tidak usah bikin macam-macam. Ya. Bikin sibuk petugas aparat kepolisian atur jalan. Ya. Pergi Bekasi, menyala motor dengan gaya seperti itu, seperti apa? Seperti orang tidak punya pendidikan. Ya. Dan bisa mencelakakan diri sendiri, bahkan mencelakakan orang lain. Dan itu sering terjadi. Ya, sering terjadi kecelakaan dan sebagainya. Dan seterusnya. Ya. Tabrak orang, atau tabrak pagar, ya, atau tabrak trotoar, dan seterusnya. Macam-macam yang terjadi. Dan itu terulang terus. Karena apa? Karena ilmu tentang puasanya tidak ditambah. Makanya wajib belajar supaya hal tersebut tidak terjadi. Baik. Itu tentang keutamaan bulan Ramadan. Jadi keutamaan bulannya. Ya. Kalau yang kemarin keutamaan puasa. Sedikit lagi. Kemudian at-tarhib minal fitri fi Ramadan. Ya. At-tarhib artinya apa? Menyambut. Ya. Menyambut al-fitr fi Ramadan. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ural islami wa qawaiduddin thalathah alaihinna ususul islam man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dam syahadatu an la ilaha illallah was salatul maktubah wa shaum ramadan
Rawahu Abu Ya'la wa Dailami wa sahahu Adz-Dzahabi. Ya. Rasulullah bersabda, puncak Islam, ya, puncak agama Islam, oral Islam, dan qawaiduddin, ya, tiang agama, atau ya tiang, diartikan tiang, ada 3. Ya. Di atasnya dibangun agama Islam. Barang siapa yang meninggalkan salah satu di antaranya, maka dia kafir. Ya. Halal darahnya. Artinya boleh dihukum. Ya. Boleh dihukum dengan hukuman murtad yang kita sebutkan lalu. Pertama, syahadat alla ilaha illallah. Yang kedua, salat wajib. Dan yang ketiga, puasa Ramadan. Ini ada tiga qawaiduddin, 3 pondasi agama. Di atas 3 pondasi ini dibangunlah agama Islam, atau dibangun syariat Islam yang lain. Karena 3 ini yang harus kita lakukan. Ya. Paling tidak kebanyakan kaum muslimin mendirikan ini, melaksanakan. Pertama bersyahadat, kedua salat, ketiga puasa. Ya. Karena kalau zakat untuk orang yang mampu, ada syarat khususnya. Zakat mal misalnya, zakat fitrah pun ada syaratnya. Zakat fitrah itu tidak semua orang yang berzakat. Kalau tidak punya bahan makanan pokok pada bulan Ramadan, maka tidak wajib zakat fitrah. Orang yang fakir sekali, orang yang miskin sekali, yaitu orang yang tidak punya apa-apa sama sekali, tidak punya bahan makanan pokok. Dia hanya makan seadanya. Kadang makan ubi, kadang makan apa yang ada yang dapat. Nah, itu tidak wajib dia bayar zakat fitrah. Tapi dia nanti jadi mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat fitrah. Apalagi zakat mal. Nah, kalau zakat mal tentu tidak semua orang membayar. Ya. Karena tidak semua orang mampu. Orang yang punya harta emas misalnya harus punya syarat 85 gram. Nah, kalau kita orang kan paling punya emas 3 gram, 5 gram, itu sobanya itu. 10 gram sobanya. 85 gram baru boleh keluar zakat. Begitu juga punya zakat hewan ternak, kambing, sapi, unta, itu wajib zakat. Tapi ada batasan tertentu. Kalau cuma punya kambing 2 ekor, itu pun yang satu sakit perut, nah itu tidak wajib zakat. Begitu juga sapi. Kalau sapi kadang orang punya sapi 2 ekor, 1 betina, 1 jantan. Pakai pigi apa jeko, atau pigi pakai tarik gerobak. Itu tidak wajib zakat. Tapi kalau sudah sampai batasan yang sudah ditentukan oleh syariat, maka dia wajib. Artinya zakat itu tidak semua orang bisa bikin. Kalau sholat dan puasa, ini sebagian besar orang bisa melaksanakan. Ya, makanya disebut sebagai pondasi. Ya, karena semua orang, atau sebagian besar orang, melaksanakannya. Dari kaum muslimin yang ada di seluruh dunia ini, ya, lebih banyak atau sebagian besar melaksanakan puasa Ramadan. Ya. Karena rukunnya tidak terlalu susah. Yang penting tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal yang membatalkan ibadah puasa. Itu sudah puasa. Makanya disebut dengan pondasi. Jadi pondasinya agama kita ada 3. Syahadat, salat wajib 5 kali sehari semalam, dan puasa Ramadan. Kalau zakat, butuh syarat yang baru lagi, kemampuan. Kemudian haji, haji juga harus bagi yang mampu.
Karena untuk pergi ke Mekah itu butuh biaya banyak. Harus nabung banyak dulu. Kadang sudah nabung, tidak sampai-sampai. Makanya sekarang banyak orang di Mekah jalan kaki. Ada yang naik sepeda, ada yang naik motor. Ada di konten, apa itu? Dibilang, jalan kaki dari Indonesia sampai Mekah, berapa? 180 hari. Betul atau tidak? 180 hari sampai di Mekah. Wallahu a'lam. Dibilang daripada berantri haji 30 tahun. Lebih baik jalan kaki. Kalau kaki masih kuat boleh, pergi jalan. Ya. Tapi kalau di negeri Arab mungkin masih boleh jalan. Dari Irak ke Saudi masih boleh. Tapi kalau dari sini, ya, menyeberang laut, ya, resiko besar. Ya. Nanti dirampok di jalan, bagaimana? Ya, jadi harus aman. Kalau haji itu kan aman di perjalanan, aman perbekalan, ya, aman fisik, jadi banyak syaratnya lah. Makanya disebutkan dalam ayat manistat apa ayatnya? Wa hajjul baiti, apa ayatnya? Walillahi 'alal nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a, siapa yang mampu. Ya, kata mampu di situ para ulama mengatakan pertama mampu fisik, mampu biaya, ya, dan aman perjalanan. Itu syarat istita'ah. Ya, jadi mampu fisiknya, karena haji itu apa namanya, ibadah yang berat. Ya, ibadah yang berat. Apalagi kalau di sana cuacanya dalam keadaan musim panas, panas sekali. Ya. Musim dingin pun musim dingin sekali. Ya. Dan kalau fisik kita tidak prima, tidak bisa beribadah. Mampu fisik, mampu biaya. Ya. Biaya itu biaya ke sana, biaya pulang. Jangan cuma biaya ke sana, tidak bisa pulang. Ya. Sampai di sana mau makan apa? Ya. Orang bilang, oh nanti di sana banyak yang kasih. Ya. Jangan berharap orang. Sampai di sana tidak makan, baru tidak bisa pulang kemari. Ya. Bukan cuma dari Pohuwato kemari. Ya. Kalau cuma dari Pohuwato masih boleh naik gerobak. Kalau dari Mekah mau naik gerobak dari mana? Mau jalan kaki di padang pasir itu. Wih, padang pasir ini jalan. Sedangkan naik mobil yang yang pakai AC masih terasa panas. Apalagi mau jalan kaki di padang pasir, tidak ada pohon-pohon. Kalau di Indonesia jalan kaki masih bagus, bisa berteduh, banyak pohon, ada pohon pisang, ada pohon mangga, di pinggir-pinggir jalan banyak pohon pelindung. Kalau ke sana itu tidak ada pohon-pohon pinggir jalan, tidak ada. Pokoknya ke sana itu padang pasir, batu semua. Sepanjang mata memandang itu, tidak ada pohon-pohon. Kalau berjalan di situ mungkin 1 jam sudah KO. Ya. Apalagi di negeri orang. Baru tidak bisa minta tolong lagi. Cuma pakai bahasa isyarat. Tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa Inggris. Ya. Maka aman. Syarat keistita'ah itu sehat fisik, kemudian terpenuhi biaya, yang ketiga perjalanannya aman. Ya, perjalanannya aman. Nah, itu syarat istita'ah bagi haji. Ya. Nah ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sini pelajaran kita, insyaallah kita sambung lagi besok. Ya. Sudah mau jam 5 ini, ya. Kita cukupkan, insyaallah banyak manfaatnya bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.